Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun panjenengan berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya Allah dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah Sobat Winnerku, dapat menyapa kembali panjenengan semuanya di channel kesayangan kita bersama, Chef Kanzo. Semua berkat rahmatnya Allah. Hari ini 2 buah curhatan dari sahabat kita akan saya bacakan ya di hadapan panjenengan semuanya, dan saya yakin yang mengalami seperti beliau ini tidak sedikit. Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, banyak banget pasti ya. Yang pertama, Bagas Putra. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saya juga ditolong sama Allah pas tanggalnya harus dilunasi. Mudah-mudahan Allah menjaga, jangan sampai dipermalukan. Saya ini sudah hina gara-gara banyak hutang Umi. Pasrah dan minta terus. Sholawat Waqiyah Yasin sudah kulakukan. Mudah-mudahan Allah kabulkan dan ridhoi. Saudara, teman, tetangga sudah menjauh. Hanya punya Allah dan keluarga. Itu dari akun Bagas Putra yang sekarang hampir sama. Dari Mbak Nova Arista. Waalaikumsalam Umi. Umi, kenapa ya kalau kita lagi susah atau banyak hutang, tetangga kayak pada seneng dan gunjingin saya. Tapi dulu pas saya berada, suami saya pas lagi banyak-banyaknya proyek, tetangga-tetangga pada baik semua. Tapi saya nggak sedih Umi, saya malah seneng bisa diberi petunjuk kepada Allah mana orang yang benar-benar baik. Saya malah lebih mengurung diri, nggak pernah keluar. Saya lebih kencang mendekatkan diri pada Allah Umi. Semoga semua urusan suami dan hutang-hutang suami bisa dilunaskan Allah Umi. Saya yakin akan ada keajaiban Allah Umi ya. Mukjizat itu punyanya Nabi aja dan Rasul. Mudah-mudahan aja suami saya bisa dapat proyek besar lagi Umi. Amin, amin ya robbal alamin. Buat Bagas Putra, buat Mbak Nova Arista, doa terbaik buat panjenengan ya. Semoga kondisi titik nadir ini segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Nah, kenapa kita kalau lagi susah banyak yang menjauh? Boro-boro lah manusia, lalat pun kalau bisa menjauh pula ya kan? Tapi kenapa kalau lagi senang banyak sekali yang mendekat? Ya itulah manusia, manusiawi sekali, itu wajar. Memang manusia itu seperti itu. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti itu. Allah itu selalu ada untuk kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, ada Allah bersama kita. Jangan berpikiran bahwa kita sendiri. Kita nggak punya tetangga, dijauhi tetangga karena miskin, karena banyak hutang, dijauhi saudara, dijauhi teman kerja karena banyak hutang. Ya, nggak usah sedih. Selagi kita nggak dijauhi Allah, jangan sedih. Kalau yang menjauhi satu manusia, satu muka bumi ini, nggak masalah. Yang penting tidak dijauhi Allah. Yang bahaya adalah kita didekati manusia tapi dijauhi Allah, itu bahaya. Tidak dapat keberkahannya Allah, itu bahaya. Tidak diridhoi Allah, itu bahaya. Gak perlu mendendam juga kepada beliau-beliau semuanya yang tadinya baik terus sekarang menjauh, gak usah, biarin aja. Saya kasih pengalaman ya dalam diri saya sendiri. Saya dulu selalu pernah sampaikan di beberapa video saya. Bahkan ya, orang yang tadinya saya anggap dekat, yang seolah-olah setiap saya cerita mendengarkan, ternyata itu nikam dari belakang. Ya, nikam dari belakang. Bahkan satu orang ini tuh menyampaikan ke yang lainnya, jangan pinjamin Wiwin, begini begitu. Padahal selama saya pinjam pun saya bertanggung jawab mengembalikan sesuai tepat waktu. Tapi malah saya di fitnah yang enggak. Jadi di situ pun Allah tunjukkan dengan caranya. Saya tahu dengan sendirinya. Dan ketika saya tahu dengan sendirinya itu pun saya tidak kemudian melabrak orang ini, tidak, saya biarkan. Saya biarkan, justru saya bawa dalam doa, dan doa saya doa kebaikan. Karena saya tahu Rasul saya, Nabi saya mengajarkan doa yang baik-baik. Saya doakan terus yang baik-baik untuk orang ini, supaya orang ini tidak mengalami apa yang saya alami, supaya orang ini kerja hidupnya makmur, tidak punya hutang kayak saya, sehingga tidak digunjing seperti beliau menggunjing saya. Orang ini juga punya keluarga sakit, punya anak sakit yang katanya mau dioperasi. Saya doakan supaya anak yang sakit sembuh tanpa operasi. Qadarullah, alhamdulillah.
sembuh, tidak operasi. Saya selalu menghibur diri saya dengan mendoakan orang yang menzalimi saya dengan doa-doa yang baik. Dengan begitu hati saya menjadi tenang. Dengan begitu Allah juga ridho kepada saya. Setiap kali saya merasa sedih, orang-orang menjauhi saya terus mendekatkan diri kepada Allah. Yang paling menenangkan hati saya adalah ketika saya di sepertiga malam, saya mendatangi Rob saya. Saya curhatkan muanya. Semua permasalahan hidup saya curhatkan kepada Rob saya. Engkau yang sudah mengizinkan hal ini terjadi ya Rob, Engkau pula yang akan menyelesaikan hal ini. Saya percaya, saya selalu tanamkan kepercayaan di hati saya dan pikiran saya, bahwa Allah izinkan ini terjadi, Allah juga yang akan menyelesaikannya. Jadi jangan bersedih. Selagi kita tidak ditinggalkan oleh Rob kita jangan bersedih. Yang sedih itu kalau kita ditinggalkan Rob kita. Itu bahaya banget. Kita mau pergi kemana? Karena muka bumi ini, seluruh muka bumi, seisi langit dan bumi ini miliknya. Kalau kita ditinggalkan olehnya, kita mau kemana? Tapi kalau kita ditinggalkan hanya oleh satu RT, oleh satu kantor, gak usah sedih. Minta terus kepadanya supaya orang-orang tersebut diberikan hidayah, tersadar apa yang beliau lakukan itu salah. Dan supaya orang-orang tersebut pun kita doakan supaya jangan mengalami apa yang kita alami gitu. Jadi jangan bersedih ya. Ditinggalkan keluarga, ditinggalkan pasangan hidup, ditinggalkan anak, ditinggalkan orang tua, ditinggalkan satu kampung, jangan bersedih. La tahzan, innallaha ma'ana. Ya, jangan bersedih, ada Allah bersama kita. Kuatkan terus hatinya. Selagi Allah nggak tinggalkan saya, masalah saya pasti selesai. Gitu. Selagi Allah ridhoi saya, pasti masalah saya akan selesai. Ingat, ya, kalau ditinggalkan, digunjing, dicaci maki, dihina, diolok-olok, jangan tinggalkan hasad di hati jenengan. Jangan sampai jenengan dendam terhadap orang yang mencaci maki jenengan, yang menggunjing jenengan. Saya sampai sekarang hubungan saya dengan orang tersebut baik-baik saja. Ya, sekarang ibu saya sakit juga, ya saling support. Kemarin ibunda beliau sakit sampai meninggal juga saya support beliau. Saya baik-baik saja. Saya sudah nggak mengingat, cuma memang saya jadikan pelajaran bahwa saya nggak akan bercerita lagi terhadap manusia-manusia seperti ini ya. Saya paling cerita kepada keluarga aja, kakak saya gitu ya. Ya, jadi jangan bersedih ya. Datang aja kepada Allah. Ketuk terus pintu ridhonya Allah. Datangin terus di sepertiga malam. Insya Allah masalah jenengan selesai. Kalau jenengan datangnya kepada zat yang tepat. Kalau kepada manusia yang ada masalah jenengan diewer-ewer kesana kemari. Ya, satu kampung bisa tahu. 5 kampung bisa tahu. Tapi kalau kita datangnya kepada Allah, curhatnya kepada Allah, insya Allah Allah keep ya, Allah nggak mungkin akan membongkar aib kita. Justru Allah selesaikan masalah-masalah kita. Jadi yang mengalami hal yang sama seperti tadi yang saudara kita bahas Putra dan juga Mbak Nova, jangan bersedih ya. Banyak yang seperti beliau berdua, banyak yang seperti kita. Kita ini saling menguatkan di sini ya, di majelis ini, di Chef Ganzo ini, kita saling menguatkan, kita saling mendoakan, saling support satu sama lain. Oke sobat leaderku, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.